Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Shadaqallahul azim. Para ibu bapak jamaah pengajian Ummah Foundation yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan pengajian kita yang berbahagia ini dan insyaallah penuh dengan keberkahan dan insyaallah menambah wawasan dan ruhiyah, peningkatan rohani kita. Di bulan Ramadan ini tentunya kita penuh dengan suasana ruhani, suasana ruhiyah, dan suasana kebatinan yang begitu sangat dekat dengan Allah. Lisan kita begitu mudah untuk berzikir, pandangan kita begitu mudah untuk kita kendalikan karena saum kita. Pendengaran kita juga begitu mudah untuk kita kendalikan karena saum kita. Karena Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa saum kita ini adalah perisai sebagai benteng dari berbagai keburukan, dari berbagai godaan syaitan yang mampu dengan mudahnya menjerumuskan diri kita. Dan ada satu hal lagi yang begitu mudahnya untuk kita lakukan di dalam bulan yang begitu mulia ini adalah mudahnya kita untuk bertaubat, menyampaikan taubat kita kepada Allah. Ramadan dikenal sebagai syahrut taubah. Barangkali suatu saat pernah ada terdengar celetukan atau pernyataan dari seseorang begitu ya. Ataupun mungkin bahkan teman kita, wah Pak, bagaimana saya bisa bertaubat Pak? Bagaimana taubat saya bisa diampuni Pak? Taubat dosa-dosa saya begitu sudah menggunung. Bahkan mungkin lebih tinggi daripada gunung Cermai. Bahkan mungkin sudah tidak bisa dihitung lagi. Saya agak pesimis Pak, taubat saya akan bisa diterima oleh Allah. Barangkali ada celetukan atau statement begitu ya dari seseorang teman kita ataupun saudara kita begitu. Tetapi bagaimana kita barangkali sudah pernah mendengar suasana kegembiraan Allah gitu ya. Begitu mendengar atau mendapati hamba-hambanya yang bertaubat. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar sebuah kisah ataupun sebuah hadis yang menceritakan bagaimana sebenarnya kegembiraan atau kebahagiaan Allah begitu mendapati hamba-hambanya yang bertaubat saat itu. Bagaimana suasana kegembiraan Allah saat itu begitu mendapati hambanya yang bertaubat? Rasulullah pernah menyampaikan, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suasana kegembiraan yang begitu luar biasanya Allah mendapati hambanya yang bertaubat saat itu adalah bagaikan ibaratnya ada seorang penunggang kuda saat itu, yang saat itu tengah berada di lautan hamparan
padang pasir yang begitu sangat luas, yang tidak terpandang ujungnya di sebelah mana begitu. Ketika itu dia turun dari kuda tunggangannya. Dia bingung yang sangat luar biasa kebingungannya. Kenapa dia bingung? Karena dia tidak tahu arah jalan pulang ke arah mana saat itu. Dia turun dari kuda tunggangannya saat itu. Dia kemudian mengarahkan pandangannya ke depan, ke belakang, ke samping kiri dan kanannya. Dia tidak tahu mana arah jalan menuju ke arah pulangnya. Dan ketika begitu luar biasa kebingungannya saat itu pun dia baru sadar bahwa kuda tunggangannya telah pergi, lari meninggalkannya. Dan dia tidak tahu ke arah mana kuda itu perginya. Dalam kondisi bingung yang seperti itu, ibu bapak sekalian, ditambah lagi kuda tunggangannya lari meninggalkannya. Tanpa dia tahu ke arah mana kuda itu pergi. Begitu kesedihannya yang bertubi-tubi saat itu. Dan Bapak Ibu sekalian, ketika kesedihannya yang luar biasa saat itu, dia sedang tersujud di atas pasir begitu, telungkup badannya di atas pasir. Ketika saat itu sudah sangat memuncak kesedihannya, tangisnya, tiba-tiba kuda tunggangannya datang di hadapannya saat itu. Kira-kira ibu bapak sekalian, bagaimana suasana kegembiraan keriangannya si orang ini melihat kuda tunggangannya begitu ujug-ujug datang di hadapannya? Tiba-tiba datang di hadapan kuda tunggangannya itu ketika dia sangat sedih sekali, sangat bingung yang luar biasa. Datang kuda tunggangannya di hadapannya. Tentunya begitu sangat luar biasa kegembiraannya saat itu. Dan diibaratkan oleh Nabi, kegembiraan Allah begitu mendapati hambanya yang bertaubat, diawali dengan lisannya yang istighfar, misalnya astagfirullahaladzim, ya Allah, sebenarnya tidak terhitung berapa tingginya, berapa banyaknya, berapa tingginya, menggunungnya dosa yang telah saya lakukan. Hingga saat ini saya hanya bisa berucap istighfar, ya Allah, gitu ya. Bagaimana suasana kegembiraan Allah mendapati hambanya yang bertaubat saat itu? Adalah melebihi kegembiraan seorang laki-laki yang mendapati kuda tunggangannya saat itu tadi. Begitu luar biasanya. Jadi tidak ada alasan, tidak ada keengganan, tidak ada kewaswasan dalam diri kita untuk saat ini kita melakukan taubat. Karena ternyata suasana kegembiraan, kebahagiaan Allah yang begitu luar biasa mendapati hambanya siapapun yang bertaubat saat itu. Bapak Ibu sekalian, tentunya banyak para ulama, para ustadz, para penceramah yang telah menyampaikan bagaimana kita untuk mendapatkan taubatan nasuha. Taubat yang sebenar-benarnya taubat. Di antaranya tentunya kita sudah sangat banyak mafhum gitu ya, banyak memahaminya tentang hal ini. Yang pertama adalah kita menyesali apa yang telah kita lakukan. Perbuatan-perbuatan dosa yang tidak terhitung jumlahnya yang telah kita lakukan, kita menyesalinya. Kita menyesal, ya, sangat menyesal. Tentunya tidak seperti halnya seperti ini Bapak Ibu. Ada misalkan seseorang yang datang ke kita, kalau dalam bahasa Sundanya ya Bapak Ibu sekalian, boleh bahasa Sunda Bapak Ibu? Yeuh jang kuring mah nya geus umur kakolotan kieu geus leuwih ti 70, baheula keur ngora. Judi enggeus,
nginum enggeus gitu nya, main awewe enggeus gitu, korupsi enggeus baheula eta mah carita baheula, da kumaha hirup teu korupsi moal beunghar, begitu kata si bapak ini. Alhamdulillah jang geus kabeh ngarasakeun bapak mah ayeuna mah geus kolot tinggal taubatna cenah gitu. Apakah hal tersebut merupakan penyesalan Bapak Ibu sekalian? Tentunya bukan seperti itu yang dinamakan penyesalan. Ada kata-kata alhamdulillah gitu ya tadi ya. Alhamdulillah bapak mah geus ngalakonan kabeh geus ayeuna mah tinggal taubatna. Tentunya bukan yang seperti itu yang dinamakan penyesalan. Menyesal yang sebenar-benarnya menyesal, ya Allah, dihitung ya walaupun tidak akan terhitung dosa-dosa kita, dosa kepada orang tua, pernah menyakiti, berbohong, pernah membentak, wah tidak terhitung kata-kata bentakan dan seterusnya, menyakiti tetangga, menyakiti teman, ya, berbohong kepada pimpinan dan seterusnya. Menyesal. Yang kedua, setelah menyesal adalah berjanji tentunya. Ya, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Karena kalau tidak berjanji tidak dinamakan taubat itu. Ya, menyesal kita dari korupsi misalkan, mohon maaf ya. Ada kumanya itu korupsi, itu bebenangan atuh. Begitu ya. Akhirnya tidak berjanji. Itu bukan bertaubat, tapi berjanji, ya Allah, kuatkan kami ya Allah untuk tidak berbuat itu lagi. Berjanji, kuatkan, ya, berjanji. Harus berjanji, sekuat tenaga Bapak Ibu sekalian. Ya, berjanji untuk tidak berbohong kepada anak, kepada suami, gitu ya. Kadang ya terasa atau tidak terasa, sengaja atau tidak sengaja, bohong itu ada saja ya, kepada istri, kepada suami, kepada anak bahkan gitu. Berjanji untuk di rumah itu tidak ada suasana kebohongan, semuanya terbuka gitu. Berjanji. Yang ketiga, tentunya untuk mendapatkan taubat nasuha itu adalah kita tidak mendekati sarana atau lingkungan yang dapat mendorong dengan kuat kita kembali ke dunia itu. Ini yang sering kita jadi masalah. Ya, yang sederhana misalkan ibu-ibu gitu ya, ya Allah, lidah saya ini sudah terlalu kotor dengan gunjingan, dengan ghibah, bahkan fitnah. Kami berjanji ya Allah, saya berjanji ya Allah, tidak akan mudah lisan ini melakukan ghibah. Tetapi kemudian kita masih berteman ya dengan orang-orang yang lingkungan yang ghibah itu ya, dengan gosip itu. Sudahlah, matikan siaran-siaran TV yang penuh dengan gosip, yang penuh dengan ghibah itu gitu ya. Ganti channel TV kita dengan lantunan Al-Qur'an ataupun dengan cerita-cerita yang penuh berkah gitu ya, yang mendorong suasana keimanan kita. Dan yang keempat, untuk mendapatkan taubatan nasuha kita adalah kita mengembalikan hak-hak orang yang pernah kita zalimi. Ya, barangkali kita pernah berhutang kepada seseorang gitu ya, yang walaupun bisa jadi orang itu sudah memaafkannya ya, atau sudah mengklirkannya, sudah tidak akan menagih lagi. Tetapi begitu kita ingin bertaubat dan kita tidak ingin lari dari hutang, maka selesaikanlah hak-hak orang yang pernah kita zalimi. Pernah kita memakan rizki orang lain yang seharusnya itu adalah bagian upah seseorang, staf kita misalkan, anak buah kita, tetapi dengan tidak sepengetahuan dia, kita ambil haknya ya. Kita taubat dari itu, kita sampaikan haknya. Dia kita telah menzalimi dia gitu ya, kita telah zalim kepadanya ya. Jadi sebisa mungkin gitu ya, kita mengembalikan
hak-hak orang yang telah terzalimi. Taubat akan menjadikan kita begitu mudah untuk kita satu demi satu mengidentifikasi berbagai kekhilafan, berbagai dosa yang telah kita lakukan sebelumnya. Dalam taubat ini, Bapak Ibu sekalian, jadikanlah hati kita ini ibaratnya sebagai sebuah cermin, sebagai sebuah kaca, begitu ya. Bagaimana kaca itu? Bagaimana cermin itu, Bapak Ibu sekalian? Tentunya cermin itu ketika bening, maka si cermin itu akan indah sekali dipandang. Menampakkan keindahan pemandangannya, gitu ya. Akan menampakkan gambar yang sejatinya. Cermin yang bening akan begitu sangat indah dipandang, akan menampilkan pandangan-pandangan yang sejuk, pandangan-pandangan yang sejatinya ada, gitu ya. Bagaimana hati ini? Bagaimana dosa-dosa yang menempel di hati kita adalah bagaikan debu-debu yang menempel di cermin itu. Semakin banyak menempel di sana, maka akan semakin berkarat dan tidak akan sedap dipandang. Tidak akan menimbulkan kesejukannya, tidak akan menimbulkan kebaikan, keberkahannya, tidak akan menampakkan kebersihan sikap dan perilakunya. Oleh karena itu, begitu tetes noda titik noda nempel di cermin itu segera kita dielap, akan terus bening, akan terus menampakkan kebeningannya. Begitupun dengan hati kita. Tengoklah hati kita sekali-kali, Bapak Ibu sekalian, apakah sudah ada noda-noda yang berkarat, bahkan berkarat di dalam hati ini, sehingga sangat susah hati kita untuk menerima berbagai kebaikan, berbagai hikmah, berbagai tausiah, taujih dari orang lain. Segera lap sekuat tenaga dengan taubat kita, dengan istighfar kita, dengan tilawah kita, dengan zikir kita. Selamat bertaubat untuk di 10 hari terakhir ini. Semoga taubat kita akan terus kita pelihara di hari-hari pasca Ramadan. Saya mohon maaf apabila banyak hal yang kurang berkenan. Semoga yang sekecil ini, yang sesederhana ini menjadi pengingatan, menjadi bekalan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.